Baik, perkenalkan saya Kamasta Marta dengan NIM 2002 612124. Jadi, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang non-steroidal anti-inflammatory drugs atau yang dikenal sebagai NSAID. Baik, jadi yang pertama, pada karakteristik umum, di mana pada tahun 1971, Vein dan kawan-kawan itu menemukan bahwa aspirin dan juga indomethacin itu menghambat produksi prostaglandin dengan cara memblokir aktivitas dari siklooksigenase atau disingkat dengan COX. Kemudian sejak saat itu dikenal dengan istilah non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAID. Jadi, NSAID termasuk dalam kelompok obat yang paling sering diresepkan di dunia. Selanjutnya, kelompok obat ini mencakup aspirin, penghambat COX non-selektif, dan penghambat COX selektif. Nah, NSAID memiliki kemampuan sebagai analgetik, kemudian antiinflamasi, dan juga antipiretik. Selanjutnya, yaitu struktur kimia beberapa kelas dari NSAID. Yaitu NSAID dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai struktur kimia dasarnya, yakni kelas asam asetat, oksikam, asam propionat, salisilat, dan kosip. Jadi, bisa dilihat pada gambar, yaitu contoh dari struktur kimia pada kelas NSAID. Selanjutnya, yaitu mekanisme kerja. Baik, bisa dilihat pada mekanisme kerja NSAID, di mana NSAID sendiri itu bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase atau COX, di mana enzim ini berperan penting dalam jalur metabolisme asam arakhidonat. Nah, di mana dia bekerja untuk mengkatalis perubahan asam arakhidonat menjadi prostaglandin dan tromboksan. Terdapat dua isoform enzim yaitu COX-1 dan COX-2. Jadi, kedua enzim ini memiliki struktur yang serupa, namun pada bagian substrat binding channel, COX-2 memiliki sisi samping yang berbeda dengan COX-1. Hal ini yang mendasari selektivitas inhibisi enzim ini oleh NSAID. Jadi, COX-1 itu terdapat di platelet, endotelium vaskular, epitelium gastrointestinal, otot, tulang belakang, dan ginjal. Di mana enzim ini berfungsi untuk meregulasi fungsi trombosit, kemudian proteksi mukosa gastrointestinal, dan proteksi terhadap fungsi ginjal jika mengalami gangguan perfusi. Sedangkan untuk COX-2 itu diaktifasi oleh beberapa sitokin dan menginduksi kaskade inflamasi. Enzim ini banyak diteruskan di plak arteriosklerotik, makula densa, dan interstisial medula ginjal, di mana enzim ini berperan dalam persepsi nyeri serta metabolisme air dan juga garam. Hasil akhir metabolisme asam arakhidonat yang dikatalis oleh enzim siklooksigenase adalah prostaglandin I2 dan juga tromboksan. Itu prostacyclin atau prostaglandin I2 memiliki efek antitrombotik dan juga dihasilkan dari sel endotel dengan bantuan COX-2, sedangkan
tromboksan itu dihasilkan oleh platelet dengan bantuan dari COX-1 serta memiliki efek pro-trombotik. Baik, selanjutnya yaitu farmakokinetik. Nah, NSAID yang diberikan secara peroral sangat cepat diabsorpsi, biasanya dalam 15-30 menit. Setelah diabsorpsi, 90% obat akan berikatan dengan albumin dan beredar bersamanya. Kondisi hipoalbuminemia akan menyebabkan banyak obat tidak terikat dan juga efek samping yang ditimbulkan yaitu semakin besar. Hati akan memetabolisme hampir semua NSAID dan ekskresinya akan melalui ginjal atau empedu. Kemudian sirkulasi enterohepatik terjadi ketika NSAID atau metabolitnya diekskresikan ke empedu dan terserap kembali di usus. Selanjutnya yaitu penurunan fungsi ginjal akan memperpanjang waktu paruh obat sehingga dosis obat mungkin perlu dikurangi. Gangguan hati akan menghambat metabolisme NSAID sehingga akan meningkatkan toksisitas dari obat. Selanjutnya yaitu farmakodinamik. Jadi pada farmakodinamik, terutama di susunan saraf pusat, yaitu sakit kepala, telinga berdenging, dan juga pusing. Kemudian di kardiovaskular, yaitu retensi cairan, hipertensi, udem, infak miokard, gagal jantung kongestif. Selanjutnya itu gastrointestinal, yaitu nyeri perut, displasia, mual dan muntah, ulkus, dan perdarahan. Untuk di liver, yaitu fungsi hati terganggu, gagal hati. Dan ginjal, yaitu insufisiensi ginjal, kemudian gagal ginjal, hiperkalemia, dan proteinuria. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari NSAID. Yang pertama yaitu aspirin. Aspirin, asam asetil salisilat, merupakan turunan dari asam salisilat. Aspirin sekarang jarang digunakan sebagai antiinflamasi dan juga lebih sering digunakan sebagai antiplatelet. Aspirin menurunkan kejadian serangan jantung iskemik dan juga trombosis. Di sisi lain, aspirin dapat menimbulkan efek samping ulkus lambung dan duodenum. Selanjutnya yaitu selekosip. Selekosip memiliki selektivitas terhadap COX-2 10-20 kali lebih besar dari COX-1. Selekosip berkaitan dengan insiden ulkus gastrointestinal yang lebih sedikit dibandingkan NSAID yang lain. Selekosip bisa menimbulkan erupsi di kulit, mungkin dikarenakan obat ini merupakan golongan sulfonamid. Risiko kardiovaskuler adalah salah satu yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan obat ini. Selanjutnya yaitu meloxicam. Meloxicam adalah senyawa enol karbosamid yang memiliki selektivitas terhadap COX-2 lebih besar daripada COX-1, tapi tidak seselektif dari selekosip. Dibandingkan dengan NSAID yang lain, selain selekosip, meloxicam memiliki efek yang lebih sedikit, efek samping yang lebih sedikit. Nah, selanjutnya yaitu diklofenak. Diklofenak adalah senyawa turunan asam venilasetat, di mana preparat kombinasi diklofenak dan misoprostol mampu menurunkan risiko perlukaan gastrointestinal, tapi juga mampu menyebabkan timbulnya diare. Kombinasi diklofenak dan omeprazol mampu mencegah perdarahan berulang, namun meningkatkan risiko gangguan dari ginjal. Selanjutnya yaitu ibuprofen. Ibuprofen adalah turunan asam fenil propionat
di mana pada dosis 2.400 gram sehari, ibuprofen memiliki efek antiinflamasi setara dengan 4 gram aspirin. Ibuprofen per oral biasanya diberikan dalam dosis kurang dari 2.400 gram per hari, di mana efek analgesiknya tercapai namun efek antiinflamasinya belum tercapai. Selanjutnya ada ketoprofen, di mana ketoprofen adalah turunan asam propionat yang mampu menghambat COX dan lipooksigenase. Meskipun memiliki efek ganda terhadap prostaglandin dan leukotriene, efektivitas obat ini tidak lebih baik dari NSAID lainnya. Efek samping umumnya adalah pada masalah pencernaan dan juga gangguan sistem saraf pusat. Kemudian, dosis dan cara pemberian. Baik itu bisa dilihat pada tabel, ada nama obat, dosis, dan cara pemberian. Yang pertama yaitu pada aspirin, 325 hingga 650 mg dengan 4-6 kali per hari. Selanjutnya yaitu ketorolac, 10-30 mg 4-6 kali sehari. Kemudian indomethacin yaitu 25-50 mg 2-3 kali per hari. Kemudian piroxicam yaitu 10-20 mg 1-2 kali per hari. Selanjutnya yaitu ibuprofen 200-300 mg 3-6 kali per hari. Kemudian natrium diklofenat yaitu 50 mg 3 kali per hari. Kemudian meloxicam itu 75 mg 1 kali sehari. Kemudian nimesulfid 100 mg 2 kali sehari. Dan yang terakhir yaitu celecoxib 100 mg 2 kali sehari. Dan masih banyak atau terdapat dosis dan cara pemberian obat-obatan NSAID yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu memilih NSAID. Jadi, pemilihan NSAID itu diperlukan keseimbangan antara efektivitas, harga, keamanan, dan berbagai faktor personal, seperti interaksi obat, penyakit, kepatuhan, dan jaminan asuransi. Tidak mungkin ada satu NSAID yang terbaik untuk semua orang. Tetapi mungkin ada satu atau beberapa pilihan NSAID yang cocok untuk satu orang. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang NSAID. Apabila pada saat pemaparan materi terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.